Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab utama bencana. Sudah hampir 9 tahun saya sosialisasikan tentang menyimpan hujan untuk mengendalikan banjir, kekeringan, dan tanah longsor di Indonesia. Tetapi masih banyak teman-teman yang berpersepsi salah. Seperti yang saya alami sewaktu mengadakan forum grup diskusi di Kota Tangerang Selatan. Ada yang berkomentar kalau hujan disimpan berarti sungai ditutup. Seperti itu pola pikirnya, dan ini banyak dikomentari di dalam media sosial saya. Menyimpan hujan untuk mencegah bencana yang saya maksudkan tersebut tetap ada batasannya, sesuai filosofi ilmu hidrologi, dan bahkan sudah ada peraturannya sebagai berikut. Kriteria daya dukung das yang tergolong baik menurut Permenhub nomor 61 tahun 2014 adalah koefisien rejim sungai atau KRS lebih kecil dari 50, koefisien aliran tahunan atau koefisien runoff lebih kecil dari 0,3. Itulah batasan yang harus dipenuhi jika kita menyimpan hujan dalam suatu das. Karena das itu media untuk mengelola hujan dengan tergolong baik, harus memenuhi kriteria tersebut tadi. Karakteristik hidrologi das berfungsi sebagai prosesor yang baik adalah nilai KRS yang tadi saya sebutkan sebagai berikut. Q maksimum dibagi Q minimum lebih kecil dari 50, tadi sesuai peraturan. Jika Q runoff membesar maka Q infiltrasi mengecil, dan sebaliknya. Ini sudah hukum hidrologinya begini. Q maksimum didapat dari output dari runoff, Q runoff. Q minimum output dari Q infiltrasi. Seperti ini kenyataan kejadiannya di bumi ini. Sungai Cisadane, debit maksimum 2.722 meter kubik per detik Desember 81, debit minimum 0,041 meter kubik per detik September 2011. Panjang data 33 tahun. Q maksimum dibagi Q minimum 66.930. Nah, syaratnya tadi lebih kecil dari 50. Berarti ini das sudah sangat jelek atau sangat kritis. Kemudian Sungai Angke, debit maksimum 1.133 meter kubik per detik Januari 2012, debit minimum 1,08 meter kubik per detik Agustus 2004. Panjang data 35 tahun. Jadi Q maksimum dibagi Q minimum 123. Nah, ini baru 2 kali lipatnya dari, atau 3 kali lipatnya dari persyaratan tadi. Kemudian Sungai Ciliwung, debit maksimum 750 meter kubik per detik, debit minimum 0,01 meter kubik per detik. Nah, ini panjang data 19. Sungai Ciliwung Q maksimum dibanding Q minimum 75.000. Ini juga sangat kritis. Seperti itu batasan yang harus dipenuhi jika kita menyimpan hujan. Jadi KRS-nya lebih kecil dari 50, koefisien runoff-nya lebih kecil dari 0,3. Ribuan das rusak. Nah, ini bukti tadi KRS-nya sudah melampaui batas. Negara rugi ratusan triliun tiap tahun. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 daerah aliran sungai atau das
yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pernah menyatakan bahwa dari 17.000 das tersebut, setidaknya 2.145 das perlu dipulihkan. Nah, karena sangat kritis, pemulihan das ini adalah satu-satunya solusi yang paling baik untuk menyimpan hujan. Tadi saya judulnya penyebab utama bencana memang kerusakan das. Jadi ini satu-satunya yang harus diutamakan dulu, baru fasilitas lainnya untuk menyimpan hujan. Padahal bencana itu sudah terjadi sejak zaman kaum Nuh. Sampai sekarang pun bencana itu sama, karena hukum Allah itu tetap hidup. Ini ayatnya, belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, kaum Ad, Tasmud, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan negeri-negeri yang telah musnah. Nah, itu contoh bencana masa zamannya Nabi. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Al-Quran surat At-Taubah ayat 70. Nah, begitu sampai sekarang bencana itu akibat salah kita sendiri. Jadi Allah tidak pernah menganiaya makhluknya. Seperti ini bencananya, banjir, angin, kemudian hujan ataupun bencana gempa. Itu contoh bencana sudah terjadi sejak zaman Nabi. Sampai sekarang pun hukumnya tetap sama. Jadi manusialah yang menjolimi diri mereka sendiri. Ini ayatnya, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Al-Quran surat Yunus 44. Banyak manusia kalau terjadi bencana alasannya bencana alam. Seolah-olah alamlah yang salah, termasuk bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Padahal manusialah yang membuat bencana. Kalau menyalahkan alam berarti menyalahkan Allah, karena alam ini selalu dipelihara oleh Allah. Berprasangka buruk sama Allah atau suzon sama Allah itu adalah penyebab bencana juga. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, tadi kerusakan yang diinformasikan oleh Ibu Siti Nurbaya adalah akibat diri kita sendiri, akibat manusia. Al-Quran surat As-Sah ayat 77. Nah, seperti ini kerusakan das. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan.
amat sedikitlah kamu bersyukur. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 10. Jadi di bumi ini adalah menjadi sumber penghidupan, terutama air hujan, air tawar yang diturunkan oleh Allah untuk semua makhluk sebagai sumber kehidupan, termasuk tanaman-tanaman seluruhnya itu adalah sumber kehidupan. Nah, kita merusak sumber kehidupan itu sendiri. Itu artinya kita mengingkari. Kita disuruh bersyukur. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Harusnya hujan dan lain-lain itu rahmat Allah itu kita syukuri. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Tujuan Allah menciptakan bumi adalah benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 5. Nah, jadi menyimpan hujan itu hukumnya benar karena memang Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan tujuan benar. Jadi kita kalau mengingkari hujan itu hukumnya salah. Jadi menyimpan hujan itu hukumnya benar seperti ini. Jadi hujan harus disimpan dengan berbagai cara. Ini yang simpel saja. Jadi dari atap kita simpan, itu mensyukuri hujan. Jadi penyebab utama bencana adalah kerusakan daerah aliran sungai. Tadi sudah terbukti diberi pernyataan oleh Ibu Menteri Siti Nurbaya, 2000 lebih das di Indonesia perlu dipulihkan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.